Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 21040450210. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan materi mengenai konseling direktif, non-direktif, dan juga intelektif. Untuk lebih lanjutnya silahkan simak video berikut ini. Yang pertama adalah apa sih konseling direktif itu? Jadi konseling direktif itu diperkenalkan pertama kali oleh E.G. Williamson, sering disebut juga konseling behavioristik atau perubahan tingkah laku. Nah, pendekatan dalam konseling ini didasarkan pada konsep bahwa masalah orang itu berkembang dan merupakan hasil kontak dengan lingkungan luarnya. Nah, konseling direktif ini karena proses dan dinamikanya itu pengentasan masalahnya mirip dengan penyembuhan penyakit, maka konseling ini juga biasa disebut sebagai konseling klinis atau clinical counseling. Dengan demikian, inisiatif dan peranan utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh konselor. Nah, konseli bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh konselor. Dalam konseling direktif itu diperlukan data yang lengkap tentang konseli untuk dipergunakan dalam usaha diagnosisnya nanti. Selanjutnya adalah hakikat direktif konseling atau konseling direktif. Nah, konseling direktif ini disebut juga counselor centered approach atau konseling yang pendekatannya itu terpusat pada konselor. Dalam konseling direktif itu konselor lebih aktif dalam berperan dalam proses konseling. Nah, konselor itu mengambil peran besar selama proses konseling, termasuk dalam mengambil inisiatif dan pemecahan masalah. Sementara peran konseling di sini itu sangat kecil, tidak banyak mengeluarkan pendapat dan pandangannya berkaitan dengan permasalahan yang sedang konseli itu hadapi. Selama proses konseling itu, aktivitas lebih banyak didominasi oleh konselor karena memang berpusat pada konselor sebagai penentu arah konseling dan juga pengambil keputusan. Selanjutnya itu adalah tujuan konseling direktif. Nah, tujuan konseling direktif ini yang utama adalah membantu konseli untuk merubah tingkah lakunya yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku rasional dengan sengaja, secara teliti dan lebih berhati-hati. Nah, lahirnya direktif konseling ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa konseling itu adalah orang yang mempunyai masalah dan membutuhkan bantuan orang lain. Ada kalanya seseorang itu yang sedang bermasalah tidak bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan. Nah, dalam kondisi seperti ini atau dalam kondisi demikian diperlukan orang lain yang dapat melihat secara objektif masalah yang sedang dirasakan serta memberi tawaran-tawaran jalan keluar yang dapat ditempuh seperti apa. Nah, kemudian ada pula langkah-langkah konseling direktif. Yang pertama itu adalah analisis atau mengumpulkan data diri konseli dan masalah konseli dari berbagai sumber. Kemudian sintesis. Nah, menganalisis, mengatur dan menyusun data yang sudah dikumpulkan. Kemudian diagnosis, merumuskan kesimpulan tentang masalah-masalah yang dialami oleh konseli, kemudian mengidentifikasi masalah tersebut serta sebabnya dan menentukan sebabnya dilihat dari pengalaman masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya adalah prognosis. Jadi rangkaian tentang hasil yang dicapai konseli selama konseling itu. Kemudian treatment atau pemberian bantuan kepada konseli agar bisa menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah follow up. Usaha menentukan efektivitasnya konseling atau sebagaimana efektivitasnya konseling yang sudah dilakukan oleh konselor. Selanjutnya adalah pengertian dan tujuan dari konseling non-direktif. Nah, konseling non-direktif atau client center terapi ini merupakan upaya bantuan pemecahan masalah yang berpusat pada konseli. Jadi, konseli diberi kesempatan untuk mengemukakan persoalan perasaannya dan pikiran-pikirannya secara bebas. Nah, pendekatan ini berasumsi dasar bahwa seseorang itu yang mempunyai masalah sendiri. Nah, tetapi karena suatu ada hambatan, potensi dan kemampuannya itu tidak dapat berkembang atau berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, tujuan dasar terapi client center ini adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha membantu konseli untuk menjadi seorang pribadi yang berfungsi secara penuh.
Kemudian kelebihan konseling non-direktif, yaitu pendekatan ini menekankan bahwa konseli dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling. Kemudian pendekatan ini mengajarkan konseli diberi kebebasan untuk perubahan pada dirinya sendiri. Kemudian pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan secara pribadi dalam proses konseling. Kemudian yang terakhir itu dalam pendekatan ini konselor itu berperan untuk mengarahkan dan menunjukkan sikap penuh pemahaman serta penerimaan. Nah, ada pula kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama, terkadang konseli seolah-olah merasa tidak diarahkan serta merasa tidak ada tujuan yang jelas dalam proses konseling ini, apalagi jika tidak adanya pengarahan dan sasaran dari konselor. Nah, yang kedua adalah konseling client center ini yang beraliran ortodok akan sulit diterapkan siswa serta mahasiswa serta jarang dilaksanakan dalam institusi pendidikan atau institusi pendidikan Indonesia. Kemudian pengertian konseling elektif. Jadi ada juga konseling elektif adalah pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode, teori atau doktrin yang dimaksudkan untuk memahami dan bagaimana menerapkan hanya dalam situasi yang tepat. Nah, tujuan konseling elektif adalah membantu konseli mengembangkan integritasnya pada level yang tertinggi. Nah, yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Dan untuk mencapai tujuan yang memuaskan, maka konseli itu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajari klien untuk melatih pengendalian di atas masalah tingkah lakunya. Kemudian selanjutnya adalah tahapan elektif atau konseling elektif. Jadi yang pertama itu adalah tahap eksplorasi masalah. Pada tahap ini, konselor itu menciptakan hubungan sebaik mungkin dengan konselinya, membina hubungan saling percaya, kemudian menggali kepercayaan lebih jauh dengan konselinya, kemudian mendengar apa yang menjadi perhatiannya konselinya. Kemudian menggali pengalaman konseli dan merespon isi atau perasaan dan arti dari apa yang dibicarakan oleh konselnya sendiri. Yang kedua adalah tahap perumusan masalah. Setelah konselor mengetahui masalah apa yang dalam konselinya, baik yang bersifat afeksi, kognisi maupun tingkah laku, maka konselor itu dan konselinya merumuskan dan membuat kesepakatan masalah apa yang sedang dihadapi. Jika masalahnya tidak disepakati, maka perlu kembali ke tahap yang pertama tadi. Kemudian selanjutnya adalah tahap identifikasi alternatif. Nah, konselor dan konseli mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah dari rumusan masalah yang telah disepakati tadi. Nah, alternatif yang diidentifikasi adalah yang sangat mungkin dilakukan, yaitu yang tepat dan realistik. Nah, konselor itu dapat membantu konselinya menyusun daftar alternatif, atau konseli ini memiliki kebebasan untuk memilih alternatif yang ada. Nah, dalam hal ini konselor itu tidak boleh melakukan alternatif yang harus dilakukan oleh konselinya. Nah, yang selanjutnya adalah tahap perencanaan. Jadi jika konseli telah menetapkan pilihan dari sejumlah alternatif yang disediakan, selanjutnya dia itu melakukan rencana tindakan. Jadi rencana tindakan ini menyangkut apa saja yang akan dilakukan dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahap tindakan atau komitmen. Nah, tindakan berarti operasionalisasi rencana yang sudah disusun. Konselor itu perlu mendorong konseli untuk berkemauan melaksanakan rencana-rencana itu. Nah, usaha konseli untuk melaksanakan rencana sangat penting untuk keberhasilan konseling, karena tanpa ada tindakan yang nyata, maka konseling itu tidak akan ada artinya. Selanjutnya adalah tahap penilaian atau umpan balik. Nah, konselor itu dan konseli perlu mendapatkan umpan balik dan penilaian tentang keberhasilannya. Jika ternyata ada kegagalan, maka perlu dicari apa sih penyebabnya, dan konseli itu harus bekerja mulai lagi dari awal. Nah, mungkin diperlukan rencana-rencana baru yang lebih sesuai dengan keadaan konseli dan perubahan-perubahan yang dihadapi konselinya. Jika ini yang diperlukan, maka konselor itu dan konseli secara fleksibel menyusun alternatif atau rencana yang lebih tepat lagi seperti apa ke depannya. Baik, cukup sekian penjelasan materi mengenai konseling direktif, konseling non-direktif, dan juga konseling eklektik. Semoga dari penjelasan materi yang saya bawakan bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan bagi konselor atau guru BK di sekolah. Nah, apabila ada kekurangan dalam materinya, kemudian apabila juga ada kekurangan dari cara saya menyampaikan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.